Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube MA Hanif Hedi Fernanda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu video yang cukup menarik, yaitu tentang mengenal soal vignette pada ujian kompetensi. Nah, kita tahu sekarang tidak hanya dari tenaga kesehatan dokter saja ya yang harus melakukan uji kompetensi, tapi juga apoteker, TTK, dan banyak tenaga kesehatan yang harus melakukan ujian kompetensi. Nah, di ujian kompetensi, soal-soal yang diberikan itu biasanya dalam bentuk vignette. Nah, apa itu vignette? Nanti akan coba sedikit saya berikan contoh apa itu soal vignette. Dan mungkin tidak hanya di ujian kompetensi, tapi ujian seperti SKD pada CPNS juga menggunakan ujian dengan soal vignette ya. Nah, yang akan saya ambil contoh yaitu tentang D3 farmasi ya. Nah, jadi untuk membuat soal vignette, sebenarnya soal vignette itu kalau kalian mempelajari tentang blueprint tenaga teknis kefarmasian atau blueprint dari kompetensi-kompetensi yang ada di masing-masing tenaga kesehatan di Indonesia, itu pasti punya tinjauan-tinjauan ketika membuat suatu soal. Jadi ini contohnya dari D3 farmasi ya. Contohnya tinjauan pertama tentang keterampilan teknis kefarmasian, aplikasi dasar kefarmasian, profesionalisme, etik dan legal dan sebagainya. Ya, sedangkan untuk tinjauan kedua itu ingin mengetahui apakah soal tersebut bisa menilai kognitif dari pesertanya, kemampuan prosedural atau mungkin afektif. Contohnya yang lain tinjauan ketiga, recall of knowledge, reasoning ability. Jadi soal itu memberikan gambaran apakah si pesertanya tahu tentang suatu alasan dari soal tersebut dibuat atau jawaban dari soal ya, reasoning ability, atau hanya untuk ingin mengetahui apakah kemampuan pengetahuan dari pesertanya hafal ya, apakah tahu tentang hal tersebut atau pertanyaan tersebut. Nah, sedangkan tinjauan keempat ini terkait dengan bidangnya, apakah dari produksi sejalan farmasi, pelayanan kefarmasian, distribusi sejalan farmasi, atau perbekalan kefarmasian. Dan tiap soal pasti punya tinjauan yang berbeda-beda. Jadi ini disesuaikan dengan kapasitas dari peserta yang akan diuji. Tinjauan kelima bisa jadi tentang obat atau kosmetika atau obat tradisional atau alat kesehatan. Ini sesuai dengan sediaan-sediaan farmasi biasanya. Jadi ada mencakup sediaan farmasi. Nah, sedangkan tinjauan keenam biasanya ini contohnya apakah soal tersebut seperti persiapan, pelaksanaan, evaluasi atau pelaporan. Jadi gambarannya adalah suatu soal ujian kompetensi itu pasti dibuat dengan mempertimbangkan tinjauan-tinjauan dari kompetensi yang ingin dicapai oleh masing-masing tenaga kesehatan ya. Ini contoh dari D3 farmasi ya. Jadi untuk yang tenaga kesehatan lain mungkin akan berbeda, tapi kurang lebih untuk menuju ya, mencari tahu apakah kompetensi dari peserta ujiannya itu sesuai dengan kompetensi capaian maksimal dari lulusan tenaga kesehatan tersebut. Jadi ini hanya sekedar contoh. Nah, oke. Sekarang kita akan coba apa sih yang dimaksud soal vignette. Ya, gampangannya soal vignette itu soal cerita. Jadi ada suatu cerita yang dia menggambarkan tinjauan-tinjauan yang seperti saya sebutkan di atas tadi, dan kemudian soal cerita itu akan muncul satu pertanyaan, dimana kalau kita menjawab soal tersebut tanpa membaca seksama vignette-nya atau soal ceritanya, kita tidak akan bisa menyelesaikannya. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita hanya tahu pertanyaan saja, misalkan apa parameter validasi yang akan ditentukan pada percobaan tersebut, kita tidak akan bisa menjawab soal ini. Pilihan jawabannya tidak akan bisa kita selesaikan. Jadi kita harus membaca satu persatu. Dan ini biasanya disesuaikan dengan capaian kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta dari ujian kompetensinya.
Nah, contohnya di sini seorang TTK melakukan penentuan parameter validasi metode analisis, penetapan kadar piroxicam dalam sediaan campuran dengan paracetamol dengan prosedur sebagai berikut. Jadi di sini diharapkan TTK-nya nanti bisa menyelesaikan suatu parameter validasi metode analisis. Ya, ini hanya contoh soal ya, jadi belum tentu memang soal ini keluar di ujian kompetensi, tapi ini suatu gambaran bagaimana soal vignette itu dibuat ya. Dan di sini ada cerita bahwa seorang TTK ingin melakukan penentuan parameter validasi metode. Jadi di situ nanti diceritakan bahwa dibuat 3 komposisi. Nah, dari mulai awal ini sudah ada cerita bahwa TTK akan melakukan parameter validasi metode. Tentunya prosedurnya di sini akan diberikan yang merupakan jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi peserta harusnya mulai teliti dengan membaca soal di poin ini. Nah, sebenarnya kalau kita pengen cepet ya, tips and trick untuk mengerjakan soal, cukup kita baca lead in-nya atau pertanyaannya saja. Apa parameter validasi akan ditentukan pada percobaan tersebut? Kita gampangnya tidak usah membaca yang atas ya. Cukup kita lihat, kita baca inti dari kalimat atau narasi yang ada di bawahnya. Jadi dibuat 3 komposisi ABC, kemudian dengan perbandingan sekian ya. Kemudian dicari spektrum murninya pada rentang panjang gelombang 200 sampai 400, kemudian dilakukan overlay, kemudian didapatkan gelombang terpilih. Nah, ini sudah kita tahu kalau ada gelombang terpilih berarti dari pilihan jawaban yang paling benar ya. Kalau akurasi jelas tidak, linearitas juga tidak, LOD juga tidak, presisi juga tidak. Yang paling benar adalah selektivitas, di mana di situ disebutkan panjang gelombang terpilihnya adalah 338,5 nanometer. Nah, jadi intinya soal vignette itu soal cerita yang diarahkan untuk membuat si peserta berpikir dan mencari keputusan yang paling tepat di antara keputusan yang lain. Mungkin semuanya pilihannya hampir mirip. Kalau kita tidak pernah mendengar apa itu validasi, mungkin akan bingung ya. Makanya ini seperti recall of knowledge dan juga reasonability juga bisa masuk ya. Jadi untuk mengetahui apakah si peserta ujian kompetensi ini tahu tentang materi validasi metode, terutama parameter selektivitas. Ya, jadi untuk tips and triknya paling gampang untuk mengerjakan soal vignette adalah kalian baca lead in atau pertanyaan intinya. Kemudian yang ditanyakan adalah parameter validasi, jadi tinggal kalian baca, cari mana yang berhubungan dengan parameter validasi. Oh, ternyata panjang gelombang terpilih dengan nilai panjang gelombang terpilihnya 338,5 nanometer. Sehingga jawabannya adalah selektivitas. Nah, untuk biasanya pilihan jawaban ini, si pembuat soal biasanya membuat pilihan jawaban yang agak sedikit mengecoh, tapi sebagai peserta kita harus benar-benar jeli apa pertanyaan yang diharapkan untuk kita jawab. Mungkin itu sedikit gambaran tentang soal vignette. Lain waktu mungkin akan saya berikan contoh-contoh soal untuk ujian kompetensi terutama D3 farmasi ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.